Sebelum Muhammad ada pun manusia mati tidak ada yang bangkit kecuali Yesus dan Lazarus. Dengarkan saya. Jadi begini, Yesus mati, terangkan kepada umat bangkit hari ketiga. Dengar, Yesus mati, bangkit hari ketiga. Kristen mati, tidak bangkit-bangkit. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mati, bangkit di hari kemudian nanti pada hari kiamat beliau kemudian bangkit setelahnya. Nah, Kristen juga demikian. Berarti Kristen ikut Nabi Muhammad, bukan ikut Yesus. Kalau ente ikut Yesus, ente bangkit hari ketiga. Sebelum Muhammad juga manusia mati tidak ada yang bangkit. Jadi Muhammad itu sama dengan manusia lainnya. Kenapa berarti kalian kultuskan? Berarti Kristen yang tidak mau ikut Nabi Muhammad. Kalian kultuskan? Berarti Kristen yang tidak mau ikut Nabi Muhammad justru ikut Nabi Muhammad. Yesus bangkit hari ketiga. Abraham juga. Yesus bangkit hari ketiga. Tidak bangkit. Kenapa kamu tidak ikut ke Yesus? Ngapain Kenapa kamu tidak ikut ke Yesus? Muhammad? Kenapa kamu tidak ikut Yesus? Kenapa kamu gak ikut Yesus bangkit hari ketiga? Kodratnya manusia kenapa itu kamu tidak ikut Yesus bangkit pada hari ketiga? Itu kenapa? Tandanya lucu ente itu. Lucu. Katanya pengikut Yesus. Katanya pengikut Yesus. Muhammad itu sama dengan orang lain. Alhamdulillah sama ternyata. Nah, ya, kenapa kamu tidak ikut Yesus? Juma. Kenapa kamu tidak ikut Yesus? Itu pertanyaan saya loh. Enggak usah kebawa orang yang lain. Kenapa kamu tidak ikut Yesus bangkit hari ketiga? Kenapa kamu nggak ikut jadi setan juga? Kenapa kamu nggak jadi setan juga bangkit hari ketiga? Sama dengan manusia pada umumnya. Iya, sudah selesai. Saya sudah mengiyakan. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kamu tidak jadi setan juga bangkit hari ketiga? Kenapa? Kenapa kamu tidak bangkit seperti setan keluar dari kubur hari ketiga? Nah, jadi begini. Pertanyaan saya gitu loh. Kulurkan sama kau Juma ya. Pertanyaan saya dengarkan dulu. Dengar dulu. Kenapa Kristen tidak ikut setan keluar dari kubur pada hari ketiga? Jangan dibilang Muhammad itu. Dengar dulu. Bang Camat gantian. Jawab pertanyaan saya. Kenapa Kristen tidak ikuti setan keluar dari kubur pada hari ketiga? Jawab. Jangan di-mute. Silakan. Oke. Karena Kristen itu sama dengan manusia-manusia lainnya. Iya, berarti kenapa kamu tidak ikut seperti Yesus? Sekarang kenapa malah seperti Nabi Muhammad? Lucu ente itu. Ente mengaku pengikut Yesus, tapi faktanya lu ikut Nabi Muhammad. Lucu itu. Gila ente. Ente gila. Ente menghina Nabi Muhammad. Tapi faktanya ente ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ke alam barzah, Yesusnya ke langit. Ente kemana? Ente ikut-ikutan ke alam barzah. Gila ente itu. Kau ikut Muhammad. Kayak mana itu? Hei, kau kok gila kau? Harusnya kamu ikuti iblis yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Gila kau itu. Gila kau itu. Kau udah gila. Kau menghina Nabi Muhammad, kau caci dia, kau maki dia, tapi kau ikut sama dia. Lucu. Lucu ente itu. Kau menghina nabiku, tapi kamu ikut sama dia, malah tidak ikut sama Yesus. Yesus itu keluar dari kubur pada hari ketiga sebagaimana tanda angkatan jahat. Anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Kenapa kamu nggak ikut sama Yesus? Kenapa kau nggak ikut sama iblis yang keluar dari kubur hari ketiga? Kenapa? Kenapa di-mute? Karena kau tidak menjawab. Kenapa kalian karena tidak kamu ikut tidak Muhammad? menjawab. Kami bersama Nabi kami Nabi Muhammad bersama ke alam barzah. Kami cinta kepada beliau, maka kami ikut beliau ke alam barzah. Lah kamu
Yesus ke langit. Kenapa kamu gak bangkit pada hari ketiga? Kenapa? Kau jawab. Kau jawab. Kenapa kau gak ikut? Kau jawab. Kami sudah ikut Nabi Muhammad. Ketika umat Islam itu meninggal dunia, umat Islam itu ke alam barzah. Sedangkan ente ada yang keluar dari kubur hari ketiga, katanya kamu pengikutnya. Terus kenapa kamu nggak ikut bangkit hari ketiga? Kenapa? Takut kau mati. Takut. Kenapa kamu tidak bangkit hari ketiga seperti setan? Setan keluar dari kubur pada hari ketiga. Ayo. Kau nggak dikubur pada. Mau tidak kita buktikan? Mau tidak kita buktikan bahwa yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah setan? Mau tidak? Kenapa kau nggak dikubur? Mau tidak? Mau tidak kita buktikan? Sakit hatinya dia. Di-mute kayak gitu ya teman-teman, karena dia tidak bisa memberikan edukasi kan ya. Nabi Muhammad dikatakan kemudian mati ke alam barzah, oke, tak apa-apa. Nah sekarang permasalahannya dia mati kemana? Ya dia ikut ke alam barzah. Kenapa dia ikut kemudian keluar dari kubur pada hari ketiga? Biar dianggap setan. Nah, cobalah ketika hari ini ada orang meninggal ya, taruhlah si camat tadi meninggal, hari ketiga dia keluar dari kubur, itu apa namanya? Ya setan. Setan keluar dari hari ketiga. Makanya Yesus mengatakan tanda angkatan jahat ini adalah keluar pada hari ketiga dari perut bumi. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Jadi yang keluar dari perut bumi itu adalah tanda angkatan jahat. Siapa itu? Cetang. Di mana dalilnya? Kita lihat di dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan? Satu di antaramu adalah setan. Siapa yang dimaksud? Yudas. Siapa yang dikutuk di atas tiang salib? Yudas. Siapa yang dikubur? Orang yang terkutuk. Siapa yang keluar dari kubur? Orang yang terkutuk. Siapa itu? Yudas. Berarti siapa yang keluar dari kubur? Cetang. Cetang yang keluar dari kubur. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, cetangnya ngaku-ngaku akulah yaitu itu gitu. Lucu kan ya? Lucu. Habis akun tak anda aku tengok. Iya. Ada 30 akun lebih. Jadi dia menghina Nabi Muhammad ke kubur, ke alam barzah nggak bangkit-bangkit. Nah, coba kita lihat. Mereka mati ikut siapa? Bangkit gak hari ketiga? Ikut Nabi Muhammad. Gak bangkit juga. Dia bukannya ikuti setan, bangkit hari ketiga. Lucu orang ini. Aduh, comot. Oke, saya izin sapa dulu Guru. Iya, Bang silakan. Damrizal, ini Kristen atau Muslim Bang? Fotonya ada malaikat berpedang. Silakan dibuka mikrofonnya Bang. Kristen atau Muslim Bang Damrizal? Monitor Bang Damrizal. Oke, di bawah dulu Bang ya, nanti naik lagi kalau Kristen ya Bang ya. Iya. Ya menjawab soalnya. Kalau mau joget dandut jangan di sini Bang. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Nah, kalau yang diikuti ini adalah Yesus dan yang bangkit pada hari ketiga ini adalah Yesus, maka muridku mengikuti aku. Ya bangkit juga hari ketiga jadi cetang juga. Faktanya kagak. Dia malah ikut Nabi Muhammad SAW. Bedanya sama-sama ke alam barzah. Cuman Allah mengatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Nabi Muhammad yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya beliau itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Subhanallah. Nah sekarang kaliteng-kaliteng ini gugur di jalan Allah atau di jalan setan? Setan paman.
Setan. Makanya dia disebut roh orang Kristen itu naik pada hari ketiga ke surga, bukan ke dalam tanah. Coba mana buktikan, buktikan di mana Kristen samakan Kristen dengan agama kau. Iya, coba buktikan di mana hari ketiga Kristen keluar dari kubur, di mana coba? Roh kami keluar pada hari ketiga menuju ke surga. Menghayal. Anda baca Yohanes 5 nomor 29. Jangan menghayal ketinggian. Makanya lo gentayangan jadi setan, jadi pocong, jadi hantu raya, jadi jin. Lucu. Sebab lo ke dalam tanah. Lucu. Kesialan jadi dalilnya? Mana dalilnya Yesus jadi pocong, jadi kuntilanak lo. Keluar rohnya hari ketiga. Mana dalil? Sedangkan dikatakan dalam Matius 16 nomor 27, manusia akan dibalas perbuatannya sesuai amalannya sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ayo. Yohanes 5 nomor 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayo, mana dalilnya orang Kristen keluar dari kubur hari ketiga? Jawab. Ayo. Kalau ada orang keluar dari kubur bukan nanti di akhir zaman atau bukan di yaumil akhir, maka dia adalah setan. Mana coba buktikan di mana dalilnya Kristen keluar dari kubur jadi setan pada hari ketiga. Mana coba? Karena yang keluar dari kubur itu hanya setan. Coba kau buktikan. Jadi kuntilanak, jadi pocong, jadi setan. Di mana Kristen jadi setan pada hari ketiga? Jawab. Lo jadi buktikan ke saya. Jangan cerita anak-anak. Kamu jadi pocong. Buktikan ke saya hari ketiga Kristen keluar jadi setan dari kubur. Coba. Itu buktinya. Di mana terjadi orang Kristen keluar dari kubur hari ketiga? Coba. Mana dalilnya? Saya butuh dalil. Dalilnya udah Kristen naik jadi Roh Kudus. Jadi Kristen gak punya setan. Teman-teman, katanya hari ketiga dia bangkit jadi Roh Kudus katanya. Jadi udah Anda ke gereja aja bang, cari pantat pendeta jilat biar Anda sehat. Jadi tak ada itu ya teman-teman. Di dalam Bible itu bertaburan dalil. Nanti di hari kebangkitan orang-orang akan dibangkitkan dari kubur. Bukan sekarang, bukan di dunia ini. Kalau di dunia ini mereka keluar dari kubur hari ketiga jadi setan dia. Kalau ada orang keluar pada hari ketiga di kubur, itu jadi setan. Yang tadi si penipu itu dibilang keluar dari kubur katanya jadi Roh Kudus, jadi Tuhan dia. Manras enak buana Paulus. Oke, Bang, Pancasila Kristen ya, Bang? Kristen, Bang. Wah, ini bagus. Mantap. Nanggap sedikit. Maksudnya tadi Abang Juma kan sudah naik menyelamatkan Anda kena marah dari tadi Anda itu. Ya, saya lihat kamu mengalah-mengalah ya host gitu. Abang Juma tiba naik muncul menyelamatkan kamu gitu. Terus begini maksud saya, itu yang Kristen ya, kalau mau naik kalau ada Abang Juma coba hadapi dengan baik. Jangan gitu dong. Gitu ya. Saya lebih suka mendengarkan Bang Juma, silakan. Siap. Di dalam kitab Wahyu juga ya dituliskan kemudian di data 22 nomor 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Itu. Jadi ini berbicara mengenai hari kebangkitan. Nah, saudara-saudara Kristen ini kan mengatakan Nabi Muhammad itu ke alam barzah, ke Seol, Hades dalam bahasa Yunani. Tapi faktanya orang Kristen mati juga ke Hades. Dia ke Seol, dia ke alam barzah. Dia tidak ikut Yesus. Berarti yang mana ini? Kalian ini mengatakan pengikut Yesus. Yesus bangkit hari ketiga. Kalian tidak bangkit hari ketiga. Malah ikut kepada Nabi Muhammad. Nah, terus kalau Anda memaksakan kemudian saudara-saudara Kristen kemudian
memaksakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah makhluk apa ini? Makhluk yang manusia yang kemudian berada di alam kubur, dan Yesus kemudian sudah ada di surga. Berarti umat Islam sudah punya wakil. Karena Yesus itu Muslim, Yesus itu adalah orang yang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Nah, berarti yang ada di surga ini Yesus katanya. Nah, orang soleh. Kami umat Islam itu alhamdulillah soleh. Kami ini adalah orang yang beramal soleh. Berarti wakil orang soleh sudah ada di surga. Nah, wakil orang Kristen yang nyembah Yesus ini ada nggak ke surga? Nggak ada kan? Jadi 2-0 berarti. Kalian benci Nabi Muhammad, tapi kalian tidak keluar dari kubur pada hari ketiga, malah ikut Nabi Muhammad ke alam barzah. 1-0. Yang kedua, yang ke surga Yesus. Yesus orang soleh. Nah, orang Kristen ada nggak ke surga? Nggak ada. Berarti wakil Islam yaitu Yesus, penyembah kepada Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang sujud dalam beribadah. Beliau berpuasa, bersunat, kemudian berarti kami sudah punya wakil di surga. Nah, wakil ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah anak orang, ada nggak ke surga? Belum ada. Tapi wakilnya orang Islam, orang yang soleh sudah ada, yaitu Yesus. Berarti 2-0, menang di pihak Islam. Gimana dong? Kami sudah punya wakil di surga, yaitu orang soleh. Nah, kami umat Islam itu orang soleh. Ya, saya nanya dikit boleh Bang? Silakan. Ya Bang, jadi Abang selalu membawa ayat-ayat bahwa Yesus diutus untuk Bani Israel, dan saya perhatikan di komal-komal Kristen itu sulit mempertahankan itu. Bagaimana Bang? Saya cuma bertanya untuk mendengar, bukan untuk membantah, tentang Matius 28, 19-20 untuk semua bangsa ya, tentang pemberitaan Injil. Kemudian Wahyu 14 ayat 6, seorang malaikat terbang di udara membawa Injil yang kekal untuk diberitakan pada semua suku bangsa, suku dan kaum. Silakan Abang. Oke, baik. Yang pertama terkait Injil yang diterangkan kemudian di Yohanes, di Wahyu 10 nomor 10 juga ada itu. Nah, Injil ini apakah Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes? Dan apakah itu kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus? Kan bukan. Berarti lebih mendekati kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa menerima pewahyuan dari langit. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Pengajaran Nabi Isa itu pengajaran dari langit. Bukan dihasilkan dari ngulik-ngulik, penyelidikan, melakukan kemudian angket, kesaksian orang, enggak. Ternyata apa yang diterangkan oleh Al-Quran dikuatkan di dalam Bible saudara. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus menerima firman dari langit. Benarlah Al-Quran. Inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyan. Berarti Yesus sudah memiliki kemudian pengajaran, dan mata rantai pengajarannya itu berasal dari langit. Bukan dihasilkan dari hasil catatan-catatan, surat-surat orang-orang yang justru Yesus tidak memberikan validasi kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 28. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31. Tidak lama lagi aku berkata-kata kepada kalian, sebab penguasa dunia telah akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Itu sudah pasti. Makanya di dalam Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kok
Kok bisa? Yes, di sana diterangkan di dalam Yesaya 14, nomor 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Adanya iblis yang ingin naik ke langit, menyamai pencipta langit dan bumi. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Ketika dia mengatakan, aku akan naik ke langit untuk menyamai Sang yang Maha Tinggi. Tetapi Allah mengatakan tidak, akan tetapi sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, ke alam kubur engkau akan dilemparkan ke dalam kubur. Kemudian Yesus berkata dalam Matius 12 nomor 38, 39, 40, apa kata Yesus? Angkatan jahat minta tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat, melainkan satu tanda, yaitu orang atau anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Iblis dilemparkan ke alam kubur, angkatan jahat diberikan tanda keluarnya anak manusia dari kubur pada hari ketiga. Lalu Yesus berkata, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Kalau yang digantung di salib itu adalah orang terkutuk, pemakan suap, maka yang disalib itu adalah Yudas. Berarti yang keluar pada hari ketiga itu adalah iblis. Yang keempat, Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Itu jelas itu. Itu ucapan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan bicara pun aku tidak bisa berbicara apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Dan ingat, di sini kuncinya. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, apa kata iblis? Segala kuasa dunia dan kemuliaannya akan aku berikan, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Segala kuasa dunia akan aku berikan, Lukas 4 nomor 6, kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, berhasil tidak Yesus dicobai oleh iblis? Tidak. Di data nomor 13-nya di Lukas 4, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Ketika ada orang yang masuk sebagai orang fasik ke alam kubur, iblis memberikan kuasa itu kepadanya sehingga dia bangkit dan keluar dari kubur dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan kuasa kepada orang yang keluar dari kubur yang adalah sebagai tanda angkatan jahat? Siapa yang tadinya menjanjikan aku akan memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki? Kuasa mana? Kuasa bumi. Bukankah Yesus itu kerajaannya di langit? Kerajaan maut siapa? Iblis. Siapa yang keluar dari maut? Siapa yang keluar dari alam maut? Iblis, paman. Iblis. Siapa yang kemudian mengajak supaya seluruh manusia dijadikan sebagai pengikutnya? Iblis. Kok bisa? Kenapa bukan Yesus? Oh, dia bisa. Yesus berkata dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan di Yohanes 17, Yesus berkata, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa untuk dombaku Bani Israel. Bahkan di dalam Lukas 1 nomor 33, Yesus adalah Raja untuk selama-lamanya bagi Bani Israel. Berarti yang bagi seluruh dunia itu siapa? Yesus palsu. Kok bisa? Yes, Yesus berkata kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun di Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau banyak orang berarti kepada seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah banyak orang itu menjadi pengikutku. Siapa nama penyesatnya? Yesus Kristus. Yang keluar dari kubur siapa? Yesus Kristus. Kok bisa? Yes, karena di dalam Markus 16 nomor 12 pengarangnya mengatakan apa? Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus? Karena makhluk itu mengaku, akulah Yesus.
bagus, maka hari ini kita lihat, kita dudukkan ajaran-ajaran Yesus dan kita dudukkan kemudian pengikut agama Kristen. Apa kesamaan ajaran Yesus dan agama Kristen? Satu, Yesus sujud dalam beribadah. Kristen sujud enggak? Enggak. Yesus memelihara hari Sabat. Kristen memelihara enggak? Enggak. Yesus kemudian bersunat. Kristen? Enggak. Yesus hanya menyembah kepada satu hakikat Tuhan. Kristen menyembah kepada 3 pribadi Tuhan. Yesus kemudian berpuasa. Kristen? Enggak. Yesus kemudian menyatakan dirinya sebagai anak manusia dan selama-lamanya sebagai anak manusia. Kristen? Enggak. Yesus masuk ke dalam Miqdas Baitullah untuk beribadah, sujud dia di sana. Kristen masuk ke dalam gereja, bernyanyi, berjingkrak dia di sana. Yesus mengatakan dirinya diutus untuk seluruh Bani Israel, domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sedangkan Kristen mengajarkan pemberitaan Injil kepada seluruh makhluk, bahkan termasuk cicak, kodok, biawak dan seterusnya. Apakah sama? Tidak. Nah, sekarang kita dudukkan Yesus dengan umat Islam. Yesus bersyahadat, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Aku ini adalah utusan Allah dan Tuhan satu-satunya itu adalah Allah. Elohim, Eloah, El Shaddai dan seterusnya. Syahadat. Yesus salat, umat Islam salat. Yesus puasa, umat Islam puasa. Yesus sunat, umat Islam sunat. Yesus beramal baik, beramal soleh, umat Islam beramal baik, beramal soleh. Yesus sujud, umat Islam sujud. Hari ini kalau Yesus datang, ditunjukkan rumah ibadah gereja dan rumah ibadah masjid, kemana hendak kaki Yesus melangkah? Sudah pasti langkahnya ke masjid, bukan ke gereja. Kenapa? Karena di dalam rumah ibadah Tuhan tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat, haram hukumnya. Sedangkan di gereja kumpulan orang-orang yang tidak bersunat. Yesaya 52 nomor 1, Yesaya 44 nomor 9. Tidak boleh kemudian orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suciku. Jelas itu saudara. Jadi Matius 28 nomor 18, nomor 19, nomor 20 itu bukan lagi Yesus. Mari kita buktikan di data 20 terakhirnya. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. 1. Ada enggak perintah Yesus ibadah minggu yang asli? Perintah Yesus yang asli ada enggak ibadah minggu? Tak ada. Berarti siapa yang memerintahkan ibadah minggu? Yesus lain. Ada enggak perintah Yesus beribadah menyembah dirinya, menyetarakan dirinya, mengatakan dirinya satu hakikat dengan Tuhan? Tidak ada. Berarti Yesus lain yang mengajarkan kalian mengatakan sebab Tuhan, sebab Allah itu Esa, maka Esa juga perantara di antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang mengajarkan itu? Apakah Yesus anak Maria? Bukan. Berarti Yesus lain. Yesus mengajarkan kemudian Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Lalu siapa yang membisikkan Paulus di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, dia tidak berguna bagiku, Yesus Kristus. Apakah Yesus yang asli yang mengajarkan itu? Bukan. Yesus mengatakan kemudian di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setiti hukum Taurat itu dibatalkan. Lalu Yesus mana yang mengajarkan kepada Paulus bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya? Apakah itu perintah Yesus anak Maria? Bukan. Apakah kemudian Yesus yang mengajarkan makan babi? Yesus yang mengajarkan makan anjing? Sedangkan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dalam Lukas 16 nomor 17, barang siapa, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Dengan kata lain, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi menjadi halal. Berarti Yesus yang memerintahkan menjadi Kristen itu adalah Yesus yang berbeda. Matius 5 nomor 20, Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka apa yang aku perintahkan kepadamu.
Ayo, ada nggak Yesus mengajarkan, memerintahkan untuk menjadi Kristen? Tak ada. Berarti Yesus yang mana nih? Yang mengantarkan kemudian orang 2 miliar menjadi Kristen? Yesus yang bukan anak Maria. Terakhir. Yesus berkata, aku akan datang sebagai anak manusia. Paulus berkata, aku menerima ajaran Injil bukan dari anak manusia. Yesus berkata dalam Yohanes 1 nomor 51, malaikat naik langit terbuka dan malaikat naik turun kepada anak manusia. Yesus selalu mengaku, aku anak manusia, aku anak manusia, aku anak manusia. Tetapi Paulus berkata, Yesus yang datang kepadanya bukan anak manusia. Tertulis di mana? Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus dan orang-orang Kristen bukanlah anak Maria, tetapi dialah yang diberikan simbol sebagai angkatan jahat yang keluar pada hari ketiga dari alam kubur. Demikian sementara. Oke, Abang Cuma, Abang. Silakan. Kali keduanya saya naik bertanya dan Anda menjawab. Yang pertama 2 bulan lalu. Dan ini adalah ciri khas Anda. Anda ketika dihujat, Anda jagonya. Anda akan membalas. Ketika kita naik baik-baik, Anda melisankan hal-hal yang baik. Ya. Itu sering saya bawa di kemal-kemal Islam lain. Saya mengagumi ketika Quran dibacakan. Dulu saya bacakan Quran, Anda diam, Anda dengar, kemudian Anda meminta maaf. Luar biasa sekali. Itu yang saya selalu kagumi dari pihak Islam. Jadi penjelasan Anda itu saya tidak punya kemampuan untuk membantahnya. Jadi saya anggap itu menelanjangi kami bahwa memang Yesus untuk Bani Israel, Bang. Oke, Bang. Dengan satu harapan mohon yang ayat yang terakhir ini, ya, karena tadi ya Bang, secara manusia saya berpikir, aduh gimana sudah dimentahkan bahwa Yesus khusus untuk orang Israel, segala ayat dibantah dan memang masuk akal. Nah, sekarang ini Bang ada ilustrasi nih, Bang. Silakan. Matius 15 ya, Bang. Tentang ayat 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparnya kepada anjing. Oke. Terus kata 27-nya, kata perempuan itu, benar Tuan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28. Kata Yesus, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bang Zuma yang saya hormati, apakah di sini tidak mengisyaratkan bahwa kami yang bukan bangsa Israel bisa beriman dan mengikuti Yesus sebagai pembawa Injil, Bang? Silakan. Oke, baik, saudara. Di situ Yesus telah memberikan validasi dan legitimasi kepada orang-orang di luar Yahudi yang percaya kepadanya dengan stempel anjing. Maaf, ketika Anda keberatan, ketika wanita Kanaan ini keberatan, maka Yesus tidak akan mengobati anaknya. Enggak. Bahkan data sebelumnya kan begini. Ketika Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus Sidon, maka datanglah seorang perempuan dari Kanaan dan berseru, kasihanilah aku wahai Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Coba. Konon Yesus itu adalah pelopor ajaran kasih. Tapi ketika kemudian ada orang di luar dari bangsa Israel datang memelas, menghibah, menghimpun kepadanya, kemudian menghambakan diri kepadanya, kemudian membuat dirinya itu seperti budak yang sangat-sangat hina. Obati anakku, anakku kerasukan setan, dia sangat menderita. Tapi apa yang didalilkan oleh Matius? Baca nomor 23-nya diawali dengan kata tetapi. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sama sekali tidak menjawab. Karena Yesus tahu ini bukan Bani Israel. Ini orang Kanaan. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Apa katanya? Suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Guru, suruh wanita ini pergi. Dia telah mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Apa respon Yesus?
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, wahai ibu. Kalau saya bisa menafsirkan, maafkan aku ibu. Aku ini setia kepada Tuhanku. Tuhanku mengutusku hanya untuk umatku Bani Israel. Please, maafkan aku ya. Tetapi perempuan itu setelah mendengarkan itu, bukannya menjauh, tapi malah mendekat dan sujud. Sujud menghormat di hadapan Yesus sambil berkata, Tuhan, please help me. Tolong aku, bantu aku. Lalu apa kata Yesus? Bukannya kemudian berubah sikap, enggak. Yesus malah mengatakan apa? Tidak patut mengambil roti. Roti ini anak, roti ini nabi, roti ini rasul, utusan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Israel dan melemparkannya kepada anjing. Anak-anak di sini Bani Yakub. Roti di sini nabi, utusan, Mesias. Tidak pantas mengambil Mesias atau mengambil roti atau mengambil nabi yang disediakan untuk Bani Yakub dilemparkan kepada non Bani Yakub, kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Nah, kagum Yesus di situ. Kagum sekagum-kagumnya Yesus. Loh, ini orang, aku sudah bilang begini dan begono, udah aku bilang anjing pun masih dia iakan. Masya Allah, Masya Allah. Namun anjing itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya, Tuhan. Maka Yesus menjawab apa kepada wanita itu? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi apa? Jadi anjing. Yang makan apa? Makan sampah. Dari mana? Dari meja tuannya. Konsekuensinya apa? Anaknya sembuh. Tetapi status anjing berhenti nggak jadi domba? Menjadi domba nggak dia? Enggak. Makanya Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu. Jadi iman yang besar, saudara, adalah iman yang ketika Kristen sadar kalau Kristen itu bukan domba, tapi Kristen itu adalah anjing. Itu baru iman yang besar. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan diri Anda domba, berarti Anda sama dengan menipu diri Anda, sebab Yesus sudah memberikan validasi yang akurat. Orang-orang di luar Yahudi yang percaya kepada dirinya, itu disebut oleh Yesus sebagai guguk. Itu tervalidasi dari Matius 15 nomor 21 sampai nomor 28. Nah, ini saya kasih rahasianya. Di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud kemudian domba hanyalah Bani Yakub. Ya, gelar domba itu hanya diberikan kepada Bani Yakub. Ketika saya, Bang Suma sebagai dokter, diutus kemudian ke Medan, sebagai dokter yang diutus oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Di tengah jalan, di Jakarta, di Bandara Jakarta, ada seorang perempuan, orang Jawa, yang kemudian pingsan. Karena saya pakaian dokter waktu itu, maka semua orang yang ada di pesawat mengatakan, Pak dokter tolong ada pasien dong, tolong dong. Apakah saya bisa boleh mengatakan, maaf, saya dokter yang ditugasi hanya untuk orang-orang yang ada di Medan? Bisa nggak? Bisa, karena memang validasinya seperti itu. Tapi boleh nggak sebagai dokter kode etiknya menyembuhkan orang yang pingsan ini, meskipun bukan di Medan? Boleh. Itulah yang dilakukan oleh Yesus terhadap guguk yang tadi sehingga anaknya sembuh. Saya kira begitu saudara. Di sini saya harus ibadah dulu. Nanti insya Allah setelahnya saya akan masuk kembali. Saya akan kembali kepada saudara untuk menyampaikan apa yang saya sedang ingin sampaikan. Demikian sementara. Terima kasih Bang Pancasila, antum luar biasa. Buka puasa Bang. Terima kasih. Selamat berbuka. Sama-sama. Sudah buka. Buka puasa dulu. Kan udah baru. Siap. Ya Bang Pancasila, izin ya saya besarin tadi karena kami begitu mengapresiasi, menghargai Bang Pancasila. Karena adabnya, sopan dan santun kami menghargai Anda. Begitu ya Bang, saya Bang Zuma ini sudah 2 kali ya saya ketemu. Dan ternyata semua yang kalau dalil Quran yang saya angkat, Bang Zuma itu ke yang lalu itu meminta maaf. Kalau dalam pembawaannya beliau kadangkala terbawa bagi penghujat, maka beliau juga setengah menghujat. Gitu Bang. Maksud saya hendaknya komal-komal Islam yang lain yang seperti beliau ini gitu. Tadi di awal saya lihat
abang yang host tadi memang agak keteter gitu ketika dimarahi oleh para senior. Untung Bang Zumanya hadir. Jadi Bang Fandi ya, artinya kalau ketika Anda mau berdakwah, paling tidak Anda mempunyai pemahaman yang cukup. Tadi itu abang cari-cari kelamaan gitu. Sorry ya Bang Fandi ya, agak kelamaan carinya. Akhirnya, tapi saya kagumi Anda itu tidak balas langsung. Kalau di Islam itu gini Bang, kalau ada sesuatu hal yang tidak kita ketahui, kita lebih baik diam. Tidak seperti kitab Kristen, walaupun nggak tahu gas, yang penting bunyi. Nah, itu kalau keimanan teman-teman Kristen. Jadi kalau Islam itu Bang nggak sembarangan. Kalau ada yang dalil yang kita nggak ketahui, itu lebih baik kita diam daripada kita menguraikan tanpa pengetahuan Bang. Seperti itu Bang. Dan juga izin dikit ya, daerah sebentar Bang ya, izin untuk daerah Sulawesi dan sekitarnya yang berbuka puasa, selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah sholat. Fandi, aku buka puasa dulu ya. Ya oke, silakan. Maghrib. Bang Jibril kalau masih monitor di bawah mungkin bisa naik Bang Jib, bisa kita rolling sebentar aja biar sama-sama nanti, karena di sini jadwal maghrib juga. Tapi enggak apa-apa, saya lanjut aja dulu. Saya silakan Bang, berbuka dulu Bang, silakan Bang, silakan. Ya, udah Bang, kalau bukanya udah tinggal maghribnya yang belum, nggak apa-apa, tunggu Bang Zuma aja dulu, nanti gantian kan. Karena jadwal buka puasa di sini di Jakarta dengan di Sulawesi itu berbeda. Gitu Bang, kami 1 jam lebih duluan daripada teman-teman yang ada di Jakarta dan daerah sekitarnya gitu. Jadi nggak apa-apa sih Bang, kalau Abang mau membahas apa lagi yang ada di dalam perdiskusian ini, silakan Anda nanti siapkan. Memang mungkin ada pertanyaan yang hendak ditanyakan ke Bang Zuma, silakan Anda bertanya. Gitu Bang. Saya cuma terkesan Bang Zuma itu kan yang lalu saya naik Bang. Sebenarnya kami ini kagum Bang yang Kristen, karena Anda ketika membacakan ayat-ayat kitab kami itu benar, Anda urai benar. Cuma Bang, kalau mau jujur ya, belakangan setelah dari lisan Anda keluar kata-kata yang kasar gitu, saya jujur saya sendiri menarik simpati, karena tidak demikian yang saya lihat dari Quran tentang dasar ukhuwah Islami. Bang, saya angkat ayat-ayatnya. Bang Zuma sangat mengkoreksi hal itu dengan baik, bahwa beliau sebagai insan, sebagai manusia biasa itu terbawa juga kalau dihujat ya. Jagonya juga beliau dengan suara yang tinggi ini. Gitu. Bang, itu yang kami terapkan. Makanya kalau teman-teman Kristen itu misalkan datang dengan menghujat, menghina sesembahan kami, maka kami akan membalas. Beda kalau di teman-teman Kristen, kasihilah musuhmu. Jadi musuh itu dikasihi Bang. Kalau di dalam kekristenan nggak boleh dilawan, dikasihi. Nah itu perbedaan kita Bang. Makanya kalau ada teman-teman Kristen yang menghujat, menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, itu biasanya kami gas. Gitu, Bang. Tapi saya salut Bang ya, makanya saya besarin layar Bang Pancasila ini, karena saya salut sama beliau. Beliau beradab, sopan santun. Jadi teman-teman Kristen yang beradab itu, kami akan lebih beradab daripada mereka. Kami akan lebih menghargai mereka. Seperti itu Bang. Iya Bang. Ya, itu makanya saya sering suka sekali menghimbau kepada komal-komal Islam yang saya lihat masih muda ya. Sorry, bukan berarti menganggap yang muda itu kurang ilmu, tapi pembuktian itu kadang-kala terlihat jelas bahwa agak sedikit pincang ya menjawab tentang Islam itu sendiri. Paling tidak kayak tadi si host ini Bang Fandi, cukup saya akui sudah ditekan, beliau masih sangat sopan santun. Untungnya Bang Zuma cepat tiba. Jadi memang harus diakui bahwa hati-hatilah Bang. Soalnya kalau kita kembali ke Islam sendiri ya, bahwa dasar-dasar ukhuwah Islami itu penuh dengan syarat Bang. Jadi makanya saya sarankan kalau ada yang naik menghujat, sebaiknya diturunkan daripada Anda menghujat gitu. Sebaiknya langsung saja diturunkan sehingga seperti itu pola kami Bang. Kalau pola kami di Komal kami ini Bang, kalau ada teman-teman Kristen yang menghujat, mohon maaf, sorry to say ini, kita minta maaf mengatakan bahwa kami akan membuang mereka di tempat sampah, karena kami tidak butuh orang-orang yang tidak berkualitas. Ini komal manusia, bukan komal hewan, mohon maaf.
maaf mengatakan hal demikian. Makanya teman-teman Kristen itu sering kami himbau kalau bisa jangan menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Kalau nggak tahu lebih baik naik terus bertanya, gitu bang. Nah, makanya sering kami mengundang teman-teman pendeta, pastor dan romo untuk dialog lintas agama, gitu bang Pancasila. Tapi sampai sekarang ini banyak yang belum terima tantangan. Misalkan contoh